Baik, selamat pagi Anda semua. Baik, hari ini kita akan kembali ke dalam pembelajaran kita, yaitu pembelajaran fisika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan kita menyerahkan diri dulu ke dalam tangan Tuhan, agar pembelajaran kita hari ini boleh menjadi hikmat untuk kita dan dapat menjadi manfaat untuk kedepannya. Baik, silakan Afrinaldi, silakan pimpin kita untuk berdoa. Baik, terima kasih Afrinaldi. Nah, Anda semua, siapa yang tidak hadir untuk hari ini? Oke, berarti hadir semua ya kan? Jadi, Anda semua tolong tetap pertahankan kehadirannya, tetap semangat untuk belajar. Kenapa? Pasti suatu saat nanti hasil dari jerih payah Anda selama ini dalam mengikuti pembelajaran itu akan membuahkan hasil yang baik. Nah, Anda semua silakan Anda persiapkan setiap peralatan yang Anda perlukan untuk pembelajaran kita hari ini. Misalnya buku, pulpen, atau alat tulis lain, silakan taruh di atas meja. Dan kemudian silakan simpan barang-barang yang tidak diperlukan agar Anda bisa leluasa dalam pembelajaran ini. Baik, juga Anda lihat sekitaran Anda. Apakah sekitaran Anda ada sampah atau tidak, atau di dalam laci meja Anda semua apakah ada sampah? Silakan dikeluarkan dan dibuang di tempat sampah agar memang ruangan ini boleh bersih dan itu menjadikan kita nyaman untuk belajar di tempat ini. Baik Anda, minggu sebelumnya kita telah belajar, kita telah mulai memahami mengenai gerak melingkar. Nah, oleh karena itu Bapak ingin bertanya, apa itu gerak melingkar? Ya, silakan Aditya. Benar sekali ya, bahwa gerak melingkar adalah gerak yang membentuk lintasan berbentuk lingkaran. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, itu kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai gerak melingkar. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai gerak melingkar beraturan. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita ada 4. Jadi, Anda bisa lihat di slide. Jadi, pertama itu dengan penjelasan guru, Anda semua dapat menjelaskan definisi dari gerak melingkar beraturan dengan benar. Kemudian dengan diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi besaran-besaran apa saja yang ada dalam gerak melingkar beraturan dengan benar. Kemudian yang ketiga itu dengan diskusi kelompok, siswa dapat menentukan persamaan gerak melingkar beraturan dengan benar. Dan terakhir, melalui penjelasan guru atau penjelasan Bapak nantinya, Anda semua dapat menganalisis persamaan-persamaan gerak melingkar yang ada pada biang lala. Nah, untuk yang pertama itu yaitu Anda semua tahu bahwa pernah Anda lihat biang lala itu seperti apa? Nah, biang lala itu merupakan salah satu jenis atau salah satu bentuk pengaplikasian dari gerak melingkar beraturan. Nah, bagaimana kelajuan dari ketika biang lala tersebut bergerak? Bagaimanakah kelajuannya? Apakah tetap atau kelajuannya itu berubah? Ya, silakan Desti. Ya, benar sekali Anda bahwa kelajuan dari biang lala ketika berputar itu tetap atau konstan. Jadi dari penjelasan tersebut, siapa yang dapat menyimpulkan apa itu gerak melingkar beraturan? Ya, silakan Aprina. Bagus sekali Aprina. Benar bahwa gerak melingkar beraturan itu merupakan gerak melingkar atau gerak yang bergerak dengan membentuk lintasan lingkaran dengan memiliki kelajuan yang konstan atau tetap. Nah, besaran-besaran yang terdapat dalam gerak melingkar beraturan tersebut, besaran-besaran yang yang diterapkan dalam biang lala tersebut ada beberapa. Yang pertama itu ada frekuensi, kedua ada periode, ketiga sudut tempuh, keempat ada kecepatan linear, kelima ada kecepatan sudut, keenam ada percepatan sentripetal, dan ketujuh ada gaya sentripetal.
Nah, kita dapat melihat pertama itu ada frekuensi. Nah, frekuensi itu merupakan jumlah perputaran yang terjadi setiap satuan detik. Jadi, frekuensi ini menunjukkan seberapa banyak putaran dari benda tersebut mengelilingi lintasannya per satuan waktu. Nah, untuk seperti pengertiannya tersebut, seperti definisinya tadi, maka frekuensi itu dapat memiliki persamaan seperti ini. Jadi F sama dengan N per T, di mana F itu merupakan frekuensi dan N merupakan banyak dari putaran, sedangkan T merupakan waktu. F satuannya itu Hertz dan N merupakan tak bersatuan, atau kemudian T adalah satuannya itu adalah detik atau sekon. Nah, kemudian periode. Besaran kedua adalah periode. Jadi periode itu merupakan kebalikan dari frekuensi. Kalau tadi frekuensi itu adalah banyaknya perputaran yang terjadi selama 1 detik, maka untuk periode sendiri banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu putaran atau untuk melakukan satu putaran. Nah, untuk periode sendiri memiliki rumus seperti yang Ananda bisa lihat di slide, itu T sama dengan T per N, di mana T besarnya itu merupakan periode, T kecilnya merupakan waktu yang dibutuhkan selama perputaran, dan N adalah banyak perputaran yang terjadi. Nah, dari kedua persamaan tadi, frekuensi dan periode. Frekuensi dan periode itu memiliki hubungan, di mana frekuensi sama dengan 1/T, 1 dari 1/T. Jadi dari sanalah kita bisa menyimpulkan hubungan dari periode dan frekuensi. Jadi frekuensi itu berbanding terbalik dengan periode. Semakin besar periode, maka frekuensi akan semakin kecil dan sebaliknya. Nah, kemudian kita masuk pada perpindahan sudut. Nah, kita tahu bahwa perpindahan sudut itu merupakan sudut yang disapu atau sudut yang dilalui oleh suatu benda melalui garis radial mulai dari posisi awal sampai ke posisi akhir. Nah, Ananda bisa lihat bahwa simbol dari sudut adalah theta, dan sehingga perpindahan posisinya itu adalah delta theta. Nah, tadi seperti definisinya sebelumnya bahwa perpindahan sudut itu adalah dihitung mulai dari posisi awal sampai ke posisi akhir dari benda tersebut atau dari garis radial. Nah, jadi untuk mendapatkan delta T itu sendiri, delta T sama dengan theta dikurang theta 0, di mana delta T itu merupakan perpindahan sudut, theta 0 itu merupakan sudut awal, dan theta merupakan sudut akhir dari benda tersebut. Selanjutnya adalah kecepatan linear. Nah, kecepatan linear pada gerak melingkar beraturan ini itu bergerak, itu mengelilingi lintasannya dengan arah tegak lurus dengan arah selalu tegak lurus terhadap jari-jari dari lintasan tersebut. Nah, besar dari kecepatan ini itu selalu konstan atau tetap, sedangkan arahnya selalu berubah per satuan waktu. Jadi arah dari kecepatan ini akan berubah beriringan dengan terjadinya perubahan waktu. Nah, untuk kecepatan linear ini sendiri dalam gerak melingkar beraturan itu yaitu V sama dengan 2VR per T, dimana sebelumnya kita tahu bahwa V sama dengan delta S per delta T. Nah, dimana di sini delta S-nya karena geraknya itu melingkar, maka delta S-nya itu merupakan jari-jari dari lingkaran atau jari-jari dari
maksudnya keliling dari lintasan yang dilalui benda tersebut. Nah, sehingga kita dapatkan seperti yang di layar, V sama dengan 2VR per T, di mana R merupakan jari-jari dan T merupakan periode. Nah, kemudian Ananda, kita masuk pada besaran selanjutnya, yaitu kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut itu merupakan sudut yang ditempuh oleh benda yang bergerak selama satu putaran. Nah, di mana besaran dari kecepatan sudut ini disimbolkan dengan omega, yang dimana persamanya itu omega sama dengan 2V per T, ataupun bisa digunakan 2V kali F, dimana kita tahu bahwa omega merupakan kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Kemudian untuk periode satuannya itu adalah sekon, dan untuk F sama merupakan frekuensi dengan satuan hertz. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai percepatan sentripetal. Nah, mengapa sebelumnya Bapak ingin bertanya, mengapa kita pada pertemuan ini atau dalam gerak melingkar beraturan kita hanya membahas mengenai percepatan sentripetal? Mengapa kita tidak membahas percepatan tangensial? Ya, silakan Dola. Ya, benar sekali Dola. Benar bahwa karena kelajuan dari gerak melingkar beraturan ini konstan, sehingga percepatan tangensialnya itu sama dengan 0, atau tidak terjadi perubahan kelajuan pada gerak melingkar beraturan. Sehingga pada bahasan atau materi mengenai gerak melingkar beraturan itu kita hanya membahas mengenai percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal itu sendiri apa? Percepatan sentripetal merupakan percepatan yang mengakibatkan benda tersebut bergerak melingkar. Nah, percepatan sentripetal ini bisa kita lihat di slide bahwa persamaannya itu AS sama dengan V kuadrat per R, atau juga bisa kita gunakan AS sama dengan omega kuadrat kali R, di mana AS merupakan percepatan sentripetal dan V merupakan kecepatan linearnya, R merupakan jari-jari dari lintasan, dan omega merupakan kecepatan sudut. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai gaya sentripetal. Tentu dengan adanya percepatan sentripetal, maka otomatis percepatan sentripetal itu menyebabkan adanya gaya sentripetal atau sebaliknya. Nah, seperti kita ketahui bahwa hukum 2 Newton itu menyatakan bahwa percepatan suatu benda itu berbanding lurus terhadap gaya yang diberikan kepadanya dan berbanding terbalik dengan besar massa yang dia miliki. Nah, sehingga dari persamaan tersebut kita dapatkan F sama dengan M dikali A. Itu merupakan persamaan dari hukum kedua Newton. Nah, kita dapat menerapkan hukum kedua Newton ini ke dalam gerak melingkar beraturan, di mana kita di sini F-nya itu merupakan gaya sentripetal dan A-nya merupakan percepatan sentripetal, dan M-nya merupakan massa dari benda tersebut. Maka seperti tadi kita ketahui, kita dapat bahwa percepatan sentripetal itu sama dengan V kuadrat per R atau omega kuadrat per R, omega kuadrat dikali R, sehingga kita dapatkan seperti yang di slide, kita dapatkan rumus dari atau persamaan dari gaya sentripetalnya itu sama dengan M dikali V kuadrat per R atau M dikali omega kuadrat dikali R. Nah, itu Ananda beberapa besaran-besaran yang terdapat dalam gerak melingkar beraturan. Nah, Ananda semua silakan Ananda perhatikan di layar depan. Ini adalah merupakan, Ananda bisa lihat di sini merupakan ada kumbang yang sedang bergerak melingkar. Nah,
dalam simulasi ini kita dapat melihat bahwa arah percepatan dari percepatan sentripetal tadi itu selalu mengarah ke titik pusat dari lingkaran atau lintasan yang dilalui oleh benda. Sedangkan kita bisa melihat bahwa panjang ana vektor dari kecepatan itu ketika dia bergerak itu tetap. Itu menunjukkan bahwa besar dari kecepatan itu tetap. Jadi besar dari kecepatan linear itu tetap, dan kita lihat bahwa arah panahnya itu selalu berubah seiring dengan terjadinya perubahan waktu atau seiring terjadinya perubahan posisi sudut dari benda tersebut, sehingga kita dapat mengatakan bahwa seperti yang telah Bapak bahas tadi atau telah jelaskan bahwa kecepatan linear itu nilainya itu tetap dan arahnya itu berubah seiring dengan terjadinya perubahan waktu. Nah, Ananda, demikian untuk penjelasan mengenai gerak besaran-besaran fisis untuk gerak melingkar beraturan. Nah, sekarang silakan Ananda membentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Silakan Ananda duduk bersama kelompoknya. Kita akan bekerja di dalam kelompok. Kita akan melakukan diskusi kelompok. Silakan, ini kelompok 1 dan ini adalah kelompok 2. Nah, di sini ada Bapak ada lembar diskusi untuk atau lembar kerja siswa untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan Ananda kerjakan dengan baik. Dan di sini ada nomor dari nomor 1 sampai nomor 4. Jadi silakan Ananda gunakan, Ananda pakai di dadanya, sehingga ini untuk apa? Ini untuk menjadi nomor urut nanti. Kalau misalnya tampil, nanti kita akan cabut lot dan nomor berapa yang dapat itulah yang akan mempresentasikannya. Jadi silakan Ananda kerjakan, usahakan setiap anggota dari kelompok itu dapat memahami dari tugas yang telah dikerjakan, sehingga nanti ketika kita cabut lot, siapa saja nanti yang akan keluar lotnya itu akan siap untuk tampil. Nah, Bapak beri waktu selama 7 menit untuk mengerjakannya. Kelompok 1 silakan kerjakan nomor 1 dan 2, dan kelompok 2 silakan mengerjakan nomor 3 dan 4. Dimulai. Baik, Ananda sudah selesai? Baik, sekarang kita akan cabut lot. Di sini ada lot dari nomor 1 sampai nomor 4. Jadi siapa yang dapat lotnya nanti itu akan mempresentasikan hasil diskusi di kelompoknya itu di depan kelas. Jadi kita ambil. Jadi yang dapat adalah nomor 3. Jadi silakan nomor 3 dalam kelompok 1 siapa? Ya, silakan Desti. Nomor 3 untuk kelompok 2 siapa? Ya, silakan Dola, silakan maju dan silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, untuk yang pertama itu adalah silakan kelompok 1. Kita berikan waktu untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Dipersilakan. Nah, Ananda semua, itu tadi penjelasan mengenai hasil dari diskusi kelompok 1. Bagi Ananda semua yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, dipersilakan. Atau apakah ada jawaban lain, atau apakah ini sudah benar? Yakin benar? Baik, terima kasih Dola, silakan duduk, silakan kembali ke tempatnya dan berikan aplaus untuk kelompok 1.
Nah, sekarang untuk kelompok 2, silakan Desti, silakan maju ke depan. Silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, terima kasih Desti. Jadi sudah mengerti Anda semua mengenai hasil diskusi dari kelompok 2. Sudah yakin? Gak ada pertanyaan atau sanggahan atau kritikan semua? Baik, benar ya. Jadi jawaban dari kelompok 2 dan kelompok 1 pun tadi itu sudah benar. Jadi silakan duduk Desti, berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, Ananda semua itu tadi pembelajaran kita. Nah, menurut Ananda semua, selama pembelajaran kita dari tadi, kita mulai membahas mengenai besaran-besaran sampai tadi Ananda semua mengerjakan tugasnya secara berkelompok. Apakah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan Alfi. Bagus sekali, tapi ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan Elsa. Ya, benar Ananda semua bahwa kesimpulan yang pertama yang bisa kita ambil yaitu bahwa gerak melingkar beraturan merupakan gerak melingkar yang kelajuannya itu konstan. Sedangkan besaran-besaran fisis yang terdapat dalam gerak melingkar beraturan itu yaitu yang pertama tadi apa? Frekuensi, benar. Kedua apa? Ya, periode. Ketiga, perpindahan sudut. Keempat, kecepatan linear. Kelima, kecepatan sudut. Keenam, percepatan sentripetal. Dan ketujuh merupakan gaya sentripetal. Nah, jadi sudah paham semua Ananda? Masih adakah pertanyaan dari Ananda? Tidak? Baik, jadi Ananda demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk tugas Ananda semua silakan kerjakan bahan diskusi yang terdapat di dalam buku ajarnya. Itu nomor 1 sampai nomor 5 silakan kerjakan dan minggu depan kita akan kumpulkan. Dan untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara roda-roda yang terjadi. Jadi silakan Anda semua persiapkan diri, persiapkan di rumah, belajar di rumah agar nanti Ananda semua minggu depan bisa siap untuk belajar, bisa fokus dan bisa memperluas wawasan dari Ananda semua. Jadi terima kasih untuk hari ini. Sekian dulu untuk pembelajaran kita. Bapak bangga sekali bahwa Ananda semua aktif dalam pembelajaran, Ananda semua aktif semangat dalam pembelajaran, Ananda semua selalu datang, selalu hadir semua. Tidak ada yang tidak hadir. Bapak bangga akan hal itu tetap diteruskan, dilanjutkan, dan ditingkatkan. Mudah-mudahan ke depan setiap kesusahan, setiap masalah, setiap pengorbanan atau perjuangan yang Ananda lakukan saat ini, itu akan membuahkan hasil yang baik. Ingat bahwa usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jikalau Ananda ingin mendapatkan hasil yang luar biasa, maka lakukan usaha yang juga luar biasa. Jangan harap ketika usaha Ananda setengah-setengah atau sedikit, Ananda mengharapkan hasil yang sangat besar. Itu sangat tidak akan masuk akal. Nah, demikian Ananda untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan selamat siang.